Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Karisma Syaputri dengan NIM H0712210086. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan mengenai materi pertemuan 1 Lab Praktikum Basis Data. Langsung saja masuk ke materinya, pengantar MySQL. DBMS atau Database Management System adalah alat software pengelola basis data atau singkatnya DBMS merupakan perantara antar user dengan basis data dari suatu program aplikasi. DBMS pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Contoh DBMS yang populer itu seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle, dan lain-lain. Pada model ini, DBMS yang akan digunakan adalah MySQL. Adapun fungsi DBMS itu bisa sebagai penyimpanan data, menjaga integritas data, pengelolaan transaksi, menyediakan interface, akses bahasa dan pemrograman, pencadangan dan pemulihan, akses ke banyak pengguna, keamanan data, transformasi dan presentasi data, serta sebagai kamus data. Penjelasannya ada di layar. Selanjutnya itu peran DBMS di industri. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu sebagai sistem rekam medis. Teknologi kesehatan ini menggunakan DBMS dalam mengintegrasikan data. Ketika user memindai barcode, data akan secara otomatis terintegrasi dengan data yang terdapat di Kementerian Kesehatan dan menunjukkan status vaksin pertama. Yang kedua itu di platform travel. Ketika Anda memilih tujuan untuk liburan dan membeli tiket secara online melalui sebuah platform, lalu memilih destinasi liburan mulai dari reservasi hotel, reservasi transportasi udara dan darat, serta mengisi data pribadi merupakan bantuan dari DBMS agar data Anda tidak tertukar dengan calon wisatawan lain. Perusahaan transportasi online. Ketika Anda memutuskan untuk menggunakan transportasi online dan mendapatkan driver, muncul data terkait driver seperti plat nomor, nama, dan jenis motor pada perangkat Anda. Begitupun sebaliknya, data seperti nama, nomor telepon akan muncul di perangkat driver. Nah, teknologi tersebut adalah salah satu bantuan dari adanya DBMS. Contoh lainnya itu di marketplace. Peran DBMS pada aplikasi ini adalah ketika Anda memiliki toko di marketplace, sistem akan secara otomatis membantu Anda dalam manajemen persediaan. Contoh barang tersedia sebanyak 12. Ketika pembeli check out, maka persediaan akan otomatis berkurang 1. Hal tersebut adalah salah satu cara kerja dari DBMS. Kita masuk ke MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS menggunakan SQL Structure Query Language yang banyak digunakan saat ini, baik itu pada web application skala kecil hingga ke level enterprise. MySQL termasuk dalam RDBMS, Relational Database Management System, yang bersifat tabular, sehingga entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang berelasi. Sebelum menggunakan aplikasinya itu, kita harus menginstal SAM ini, software berbasis web server yang mendukung banyak sistem operasi. Seperti contohnya MySQL Database. Untuk cara installnya, link downloadnya itu ada di layar. Proses-prosesnya seperti ini. Berikut tampilan kontrol panel SAM setelah proses instalasi selesai. Untuk menggunakan MySQL, pastikan terlebih dulu untuk mengaktifkan servisnya di tombol yang ini, tombol action yang start. Kalau sudah dijalankan, tampilannya akan seperti ini.
Selanjutnya yang dipakai di praktikum itu menggunakan HeyDSQL. Link downloadnya seperti ini. Cara downloadnya ada di layar. Setelah instalasi selesai, eh, silakan buka HeyDSQL. Pada halaman ini, silakan atur konfigurasi untuk server MySQL yang telah diaktifkan. Kalau sudah masuk di open, tampilannya akan seperti ini. HeyDSQL siap digunakan. Bagian kedua, Data Definition Language. Data Definition Language, DDL, merupakan bahasa komputer yang digunakan untuk memodifikasi sebuah struktur objek database. Objek database mencakup skema, tabel, view, index, variabel, dan lain-lain. Cara membuat database itu digunakan perintah create database. Contohnya ini create database, misal database-nya namanya my database. Maka akan membuat database bernama mini library. Untuk memilih dan menggunakan sebuah database, menggunakan perintah use database name. Nama database-nya tadi my database, contohnya seperti ini. Setelah membuat database, maka hasilnya akan muncul di bagian kiri. Kalau belum muncul, bisa dilakukan refresh, bisa dari klik kanan sini atau di tombol ini yang warna hijau. Selanjutnya tuh untuk membuat table, pakai create table, terus my table. Di sini tuh atributnya. Ini ada beberapa tipe data yang digunakan. Soalnya ini create table, my table, itu nama tabelnya. Ini contohnya. Nanti akan ada contoh soal juga. Eh, Terus ada juga constraint. Constraint pada table mendefinisikan aturan-aturan yang membatasi suatu atribut. Contoh constraint yang sering digunakan itu misalnya default. Default itu digunakan untuk menentukan nilai default pada sebuah atribut. Nilai default akan digunakan apabila saat penambahan data baru atribut tersebut tidak diisi. Contohnya seperti ini. Terus ada not null, secara default sebuah atribut dapat memiliki nilai nol. Not null mengindikasikan bahwa atribut tersebut tidak boleh kosong. Pada tabel di atas, name harus diisi. Berbeda dengan nama, apabila nama tidak diisi saat penambahan data baru, maka secara eksplisit nilainya akan menjadi nol. Yang ketiga itu unique. Unique memastikan bahwa semua nilai pada sebuah atribut atau kolom berbeda, namun nol diperbolehkan menjadi nilai. Berikut beberapa perintah untuk memberikan constraint unik. Seperti ini contohnya. Terus itu ada primary key. Primary key berfungsi sebagai pembeda antara satu data dengan data lain atau bisa dikatakan sebagai identifier. Primary key tidak boleh memiliki nilai nol dan tidak duplikat. Contoh penggunaannya seperti ini. Terus ada juga referensial. Referensial itu digunakan untuk membuat relasi antar tabel. Tabel yang dirujuk memiliki primary key, sedangkan tabel yang merujuk memiliki foreign key, di mana primary key dan foreign key memiliki nilai domain yang sama. Terus ada show. Show itu untuk melihat semua tabel yang ada pada database. Itu digunakan perintah show. Seperti ini. Hasilnya setelah tabel yang muncul. Terus ada alter table, alter itu digunakan untuk mengubah struktur tabel seperti menambah, menghapus, atau mengubah atribut.
Untuk menambah atribut itu menggunakan add, terus file name-nya yang mau ditambahkan itu apa. Contohnya seperti ini. Dia add angkatan di tabelnya, setelah dijalankan itu tabel angkatan ini akan muncul di paling bawah. Terus untuk mengubah atribut itu menggunakan modify. Modify terus nama filenya apa sama mau diubah jadi apa. Ini contohnya yang di modify. Terus menghapus atribut itu menggunakan drop file name sama file apa yang mau dihapus. Perintah drop digunakan untuk menghapus atribut, tabel, dan database. Untuk penggunaan pada atribut telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Kalau menghapus tabel itu pakai drop table sama nama tabelnya apa. Contohnya seperti ini. Nah, uh, selanjutnya itu bisa pembahasan contoh soal sesuai materi yang tadi. Di soal itu dia minta buatlah database dengan nama library. Jadi pakainya create database, terus nama database-nya library. Untuk menjalankan dan menggunakan database ini pakai pakai use, terus buat table bernama books dengan atribut-atribut yang sudah ditentukan. Jadi contohnya seperti ini. Terus untuk hapus dulu. Untuk menjalankannya itu di blok dulu, run selection, klik bagian sininya, terus di refresh. Nah, database library-nya muncul di sebelah kiri. Terus use library. Terus kita run yang tabelnya. Ini tabelnya udah muncul ya di sebelah kiri. Terus untuk memunculkan tabelnya di bawah sini itu pakai describe. Describe books. Describe nama tabelnya yang ingin dimunculkan. Nah, tabelnya muncul di sini. Terus nomor 2 itu pemerintahnya modifikasi atribut ISBN menjadi char dengan panjang 13 karakter. Kita pakai alter table tadi untuk mengedit yang mau diedit kan dari table books. Kita modify file yang ISBN jadi char. Sebelumnya di sini kan masih varchar. Terus kita run blok dulu, terus run selection. Lanjut ke perintah nomor 3 dulu. Dia itu minta untuk dihapuskan summary. Summary ini dihapus pakai ini, pakai drop. Run lagi. Di blok dulu. Terus run selection. Nah, setelah itu untuk memunculkan tabelnya, kita pakai describe box lagi. Nah, di sini yang ISBN-nya udah berubah jadi char, terus bagian summary-nya udah dihapus. Udah nggak ada di sini. Terus nomor 5 itu sama, disuruh bikin database dengan nama DB Praktikum, terus pakai use untuk menjalankannya, terus di sini ada tabel sesuai ketentuannya. Terus ini constraint yang sudah dijelaskan sebelumnya. Auto increment ini kalau misal di soal itu ada ketentuan eh, kalau kelas ID ini harus bertambah secara otomatis ketika menambahkan data baru. Makanya dipakaikan auto increment. Sama seperti di enrollment ID. Foreign key dan reference ini eh, seperti yang sudah dijelaskan tadi di sebelah foreign key itu mana ya? Ini. Ya sih. Ini.
tabel yang dirujuk memiliki primary key, sedangkan tabel yang merujuk memiliki foreign key. Di mana primary key dan foreign key ini memiliki domain nilai yang sama. Pada contohnya di sini, kolom ID Prodi pada tabel mahasiswa akan merujuk ke primary key ID pada tabel Prodi. Nah, nilai kolom foreign key ID Prodi pada tabel mahasiswa harus ada nilainya di kolom ID tabel Prodi. Nah, perlu diperhatikan apabila ingin menambahkan foreign key, pastikan tabel yang dirujuk sudah tersedia. Misalkan contohnya tadi di sini tuh foreign key, student ID, reference uh, student student ID. Itu student ID yang ada di kelas student sama yang di kelas student ini mau dihubungin sama yang di table student, sama yang di table kelas student, sama kayak yang kelas ID di table kelas student ini mau dihubungkan sama table yang di classes ini, sama-sama ada primary key-nya. Sama-sama ada kelas ID-nya. Ya, ya kurang lebih penjelasan saya sampai di situ. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.